Kalau kita perhatikan tentang pembahasan atau pengetahuan yang sering diajarkan oleh guru mursyid kita itu, maka kita bisa membagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah pemahaman tentang ibadah yang benar dan tepat. Kedua adalah tentang mahkota rumah tangga atau yang disebut dengan nisa'i. Dan yang ketiga adalah usul diri. Usul diri itu adalah ilmu jalan kembali. Nah, ini yang pertama tentang pemahaman ibadah yang benar dan tepat. Tentunya kita harus memahami bagaimana cara ibadah yang benar dan tepat, ya. Jadi kita harus mengetahui esensi dari sebuah acara ibadah yang kita kerjakan. Caranya adalah dengan kita memformulasikan ke dalam 6 pertanyaan, ya, yang sering dipakai oleh para reporter atau jurnalis TV dalam hal dia mengejar narasumbernya, yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ya, jadi apa itu ibadah, siapa yang beribadah, mengapa beribadah, di mana beribadah, kapan beribadah, dan bagaimana beribadah. Nah, dari ke-6 pertanyaan ini, apabila kita bisa pahami dengan benar, maka kita dapat beribadah dengan penuh kekhusyuan, sehingga bisa mencapai sasaran yang tepat. Ya, karena bagaimana kita bisa mencapai derajat yang khusyuk kalau pemahaman terhadap paradigma ibadah saja kita belum tepat. Ya, bagaimana kita bisa khusyuk kalau masih ada pertanyaan tentang ibadah yang kita lakukan dalam diri. Nah, itu kira-kira garis besarnya tentang ibadah. Nah, yang kedua adalah tentang mahkota rumah tangga atau yang disebut dengan ilmu nisa'i ini, bahwa rumah tangga itu adalah jenjang penyempurnaan diri. Nah, itu perlu digarisbawahi, ya. Dan hal ini seharusnya itu dilalui oleh setiap insan, ya, yang berkeinginan untuk masuk ke dalam gerbang kesempurnaan. Bahwa rumah tangga itu bukan sekedar penerus dari rasa cinta kasih antara lelaki dan perempuan saja, yang kemudian dirajut dalam ikatan agama itu yang disebut nikah, ya. Namun lebih daripada itu, di dalam rumah tangga itu, kalaulah mau kita telusuri makna spiritualnya, nah, di dalam itu kita akan menemukan samudra keilahian yang maha luas yang tiada bertepian. Namun dia bermuara pada satu tujuan yang mulia, yaitu membantu kita untuk mengenal yang bergelar Sang Pencipta ini, ya. Nah, maka sudah seharusnya pengetahuan semacam ini itu didapatkan bagi mereka yang sudah masuk di dalamnya itu. Ya, kira-kira begitu garis besarnya. Nah, terakhir itu pembahasan yang sering dilakukan oleh guru mursyid kita adalah tentang ilmu usul diri ini, adalah ilmu menemukan jalan kembali. Ini ada satu ayat yang menarik di dalam Alkitab yang berbunyi bahwa Aku kematian dan kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, maka ia akan hidup sekalipun mati.
bahwa kematian dan kehidupan itu adalah merupakan satu paket yang sama. Karena di mana ada kematian, maka di situ ada kehidupan. Di mana ada kehidupan, maka di situ pula ada kematian. Ya. Jadi bicara tentang kehidupan, kita harus bicara tentang kematian. Sebagaimana kita bicara tentang manusia, maka kita harus bicara tentang Tuhan. Kalau tidak, itu pembicaraan itu gugur. Ya. Jadi kita harus bisa memahami kematian ini adalah sebagai awal untuk menyempurnakan diri kita menjadi lebih baik dalam menjalani kita punya kehidupan kembali. Ya. Seperti yang sudah kita lakukan selama ini, bahwa awal kebangkitan kita itu adalah saat kita bangun pagi, dan akhir daripada kehidupan ya adalah menjelang kita tidur di malam hari. Nah, jadi aktivitas mulai daripada kebangkitan di pagi hari sampai menjelang kematian di malam hari itu, dari hari ke hari itu harusnya kita perbaiki, kita perhalus gitu. Jadi sebelum kita mengakhiri satu episode kehidupan, saat kita bangun di pagi hari hingga kita menjelang tidur di malam hari itu, kita harus bisa mengevaluasi satu hari. Ya, dengan mengevaluasi itu nanti kita bisa mengkoreksi. Ya, bila ada kesalahan yang kita lakukan itu, maka kita harus perbaiki untuk kita bangun lagi besok hari di pagi hari itu untuk tidak berusaha untuk tidak kita ulangi lagi. Ya. Jadi kematian itu bukan akhir dari segala perjalanan hidup, tetapi kematian harus dipahami itu sebagai proses untuk penyempurnaan kehidupan kembali seorang manusia. Jadi kita harus berevolusi menjadi manusia. Manusia yang kasar menjadi manusia yang halus. Manusia yang halus menjadi manusia yang lebih halus lagi. Hingga akhirnya itu kita sirna di hadapan Tuhan. Sebagaimana seluruh kitab suci yang ada di muka bumi ini sudah mengatakan bahwa Tuhan itu dia bersemayam di dalam diri manusia. Ya. Nah, dengan pemahaman semacam ini, maka kematian itu bukanlah sesuatu hal yang menakutkan atau menyeramkan dengan berbagai anggapan yang sudah terlanjur kita serap selama ini tentang adanya neraka ataupun surga. Namun, ya, kematian ini adalah suatu perjalanan yang sangat mulia yang akan dialami oleh tiap-tiap manusia. Ya. Nah, oleh karenanya untuk kita bisa memahami hal ini secara benar dan tepat, nah kembali lagi kita akan memakai formulasi yang awal tadi saya sebutkan, bahwa kita harus bisa mengetahui apa itu mati, ya, mengapa kita mati dan siapa yang mati, kapan mati, di mana kita mati, lalu bagaimana kita mati untuk bisa kita kembali lagi menjadi manusia. Ya, kalau sudah kita memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kematian yang paripurna semacam begini, ya maka tidak diragukan lagi bahwa kita akan hidup di dua alam.